Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Rido Tirta Saputra. Saya peserta PLDP 3 Angkatan ke-29. Saya asisten Afdeling Wonowiri, Kebun Kalisanen Kota Blater, PTPN 1 Regional 5. Izinkan saya untuk menyampaikan salah satu materi PLDP 3 mengenai manajemen fungsional tentang manajemen produksi tanaman karet. Yang mana kita tahu untuk tanaman karet adalah terbagi di beberapa pekerjaan penting. Yang jelas yang pertama ada TTAD, yaitu tanaman tahun akan datang. Yang dimana di sini kita akan mempersiapkan lahan tersebut supaya bisa tertanami pada saat masuk ke masa TTI atau tanam tahun ini. Setelah itu juga sebelum kita tanam juga kita harus mempersiapkan bahan tanam, yang mana kita harus menyiapkan kebun benih, yang mana terdapat ada untuk persiapan entres, media penanaman, persemaian, dan sebagainya. Serta yang tidak kalah penting adalah klon tanaman karet yang akan kita. Seperti kita tahu, setelah TTAD ada persiapan tanam dan ada TTI juga. Lalu tidak lupa pada TTI ini juga kita harus mengatur bagaimana pola tanam dari jarak tanam, penanaman, serta LCC juga. Dan ada juga yang tidak kalah penting setelah kita tanam atau TTI itu adalah TBM. Masuk masa TBM yaitu adalah masuk tanaman belum menghasilkan, yang mana biasanya TBM 1 sampai dengan TBM 5. Nah, pada masa TBM ini kita juga tidak kalah penting untuk memelihara, termasuk kita harus menyulam tanaman karet yang mati, dan juga harus menyiapkan dari segi persiapan jalan dan air juga. Tidak kalah lagi penting yang setelah kita tunggu-tunggu setelah masa TTAD, TTI, dan TBM, yaitu adalah TM. Masuk ke masa TM ini yaitu tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan ini juga disinilah mulai kita melakukan pekerjaan sadapan untuk menghasilkan produksi. Yang paling penting ketika kita melaksanakan produksi pada saat melakukan penyadapan, yaitu dengan menata tata guna panel yang baik dan benar. Yang mana pada saat penyadapan kita harus tetap memperhatikan kedalaman irisan sadap 1-1,5 mm dari kambium, dan ketebalan irisan sadap 1,5 sampai dengan 2 mm per sadapan. Yang mana intensitas sadap ini kita juga biasa melakukan itu setengah S D3 atau setengah dalam pohon, setengah dalam satu pohon itu kita sadap 3 hari 1 kali. Dan juga dalam sadapan ini juga kita juga bisa melakukan stimulansia, yang mana bertujuan untuk meningkatkan produksi 130% dari produksi yang sebelumnya. Dalam satu panel tanaman karet, dalam satu panel ini biasanya kita menggunakan 5 tahun, yang mana setiap 5 tahun B01, B02 itu 5 tahun. Nah, nanti kita pindah lagi ke kulit pulihan atau B11. Namun kita harus juga memanfaatkan kulit perawan atau yang biasa kita sebut A01, yang mana ini kita gunakan untuk mengoptimalisasi kulit perawan yang di atas yang belum tersadap, supaya tetap mendapatkan produksi dan memanfaatkan panel yang telah ada di tanaman karet. Demikian penjelasan saya untuk manajemen produksi tanaman karet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.